Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rabbika yauma izinil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam kondisi yang sangat ketakutan, dalam kondisi yang sangat luar biasa, dia merasa bahwa akalnya, bahwa hatinya, bahwa hawa nafsunya itu tidak mampu lagi untuk menopang kehidupan dirinya lagi, untuk membantu dirinya lagi. Allah memastikan bahwa kemampuan akal itu adalah untuk beradaptasi dimanapun dia berada. Namun pada saat itu akal pun hilang akal ketika kiamat itu terjadi. Bagi mereka yang sekarang dalam kondisi memiliki kemampuan, mungkin tidak akan pernah itu merasakan dirinya itu merasa tidak memiliki pijakan lagi, tidak memiliki pegangan lagi. Namun orang yang paling kaya pun pada saat itu, orang yang paling berkuasa pun pada saat itu, ketika kiamat terjadi, dia akan merasa hopeless, akan merasa kehilangan harapan. Sehingga Allah memastikan tidak ada tempat berlindung pada saat itu selain kepada dirinya. Dan Allah mengatakan hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu, sebelum ayat yang lalu bahwa sekali-sekali tidak ada tempat berlindung pada saat itu. Hanya kepada akulah, hanya kepada Allah lah. Bahkan Tuhan-Tuhanmu, dewa-dewamu, sesembahanmu, apapun itu yang kau yakini keberadaannya, yang kau yakini kebenarannya, pada akhirnya akan bertekuk lutut kepada Tuhan yang Muhammad. Ini mungkin yang akan menjadi pembeda yang sangat tebal antara orang kafir dan orang non kafir pada saat itu. Tuhan-Tuhan mereka dipanggil berapa kali pun tidak akan menyaut. Hanya suara Allah lah yang terdengar jelas di hari pada masa itu. Wahai kalian yang telah bekerja keras menuju kepadaku, sekaranglah saatnya kalian menghadapku. Dan luar biasanya ada faktor aku menghendaki siapapun yang aku kehendaki untuk masuk surgaku. Meskipun dia penyembah bulu babi, meskipun dia penyembah tai kucing, kalau Allah kehendaki, itu artinya memang dia yang maha pemilik segalanya, surga, neraka, langit, bumi, alam semesta ini. Siapapun tidak bisa mengganggu-gugat haknya. Namun dalam segala sesuatu itu ada sistem. Sistem itu nanti yang bekerja, para malaikatnya itu nanti yang akan menghitung setiap amal kebaikan manusia, setiap amal keburukan manusia. Jadi ketika saya mengatakan bahwa bukan hanya orang Islam saja yang masuk surga, ini memang sudah menjadi logika Al-Quran. Selamat menikmati makan dan minum kalian, karena apa yang telah kalian perbuat dahulu. Apa? Mungkin kalau dalam orang Islam, ya kadang kalian telah memeluk agama Islam dan kalian bertakwa kepada Islam. Takwa yang paling rendah adalah takut, dan tingkatan yang lebih atas lagi adalah menjauhi larangannya dan menuruti perintahnya. Lalu apa yang diperbuat manusia selain Islam itu, ya terserah Allah bagaimana penghitungannya, bagaimana cara dia menilai orang itu. Makanya saya sangat tidak setuju, sangat. Di dalam kuliah tidak ada tempatnya bagi ketika engkau berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu engkau mengklaim surga adalah milikmu sendiri.
Tidak. Hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali pada hari itu. Allah tidak mengatakan hanya pada Allah, Tuhannya Islam saja tempat kembali pada, tapi kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh para manusia, aliran kepercayaan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada tempat untuk rasis di dalam agama Islam itu. Tidak ada untuk merasa paling benar, paling suci, paling pandai, paling segala-galanya, bahkan merasa memiliki kunci surga. Kalau agama-agama lain merasa seperti itu, ya biarkan saja. Nikmati saja selama mereka menjaga perdamaian dunia, selama mereka tidak mengusik Islam, selama mereka tidak menjalimi umat Islam, ya biarkan saja hak-hak mereka. Namun jangan mengikuti gaya-gaya mereka serasa surga itu milik mereka, ya biarkan saja. Karena ada penyakit mainan iblis yang sangat, seperti Muhammad katakan, seperti semut yang berjalan di gelapnya malam. Ketika engkau merasa sudah ahli surga, aduh banyaklah cerita-cerita irfan, cerita-cerita kebaikan, bagaimana mereka yang merasa dirinya suci itu akhirnya jatuh ke dalam lubang iblis laknatullah, ujub yang berlebihan, sombong yang berlebihan. Tidak dilarang untuk fanatik, tidak sama sekali tidak. Engkau fanatik terhadap mazhabmu, tidak dilarang. Namun jangan kefanatikanmu itu mengganggu kefanatikan orang lain juga. Tahu diri. Apa yang orang anggap Syiah benar, Ahlul Bait itu adalah imam yang harus diikuti, ya sudah, amalkan, tebarkan kebaikan imam-imam Ahlul Bait Isna Nasariyahmu itu, Isna Isariyahmu itu, 12 imam sucimu itu. Jangan engkau lantas mengkafir-kafirkan orang yang tidak berduka kepada Husain, berduka kepada keluarga Ahlul Bait. Siapa yang tidak bersedih ketika kepala Husain terbelah? Hanya orang goblok saja yang tidak bersedih. Namun itulah permainan politik. Jangan samakan dengan permainan nurani kemanusiaan masyarakat. Bahkan Imam Husain pun mengatakan, apa yang kau pikirkan, wahai para pemimpin, selama engkau tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatmu, maka pikiranmu itu salah. Salah. Pun yang begitu Suni suka-suka dong kalau melihat orang Syiah begitu luar biasa cintanya kepada Husain, cintanya kepada Ahlul Bait, ya biarkan saja. Mungkin ada 1-2 ekstremis yang menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman adalah perebut Khalifah Ali, ya biarkan saja selama mereka tidak mencemooh, menjelek-jelekan, mengkafir-kafirkan. Ini kan masalahnya selalu mereka itu berdua itu Sunni dan Syiah saling mengkafirkan. Tidak ada ujungnya. Nanti Sunni berkembang dirobohkan Syiah, Syiah berkembang dirobohkan Sunni, terus begitu. Apa itu udah semacam kutukan? Seperti kutukan kaum Bani Israel. Berkembang, sombong, ditindas lagi, berkembang lagi, sombong, ditindas lagi, berkembang lagi, sombong, ditindas lagi. Mau sampai seperti itu capek. Capek. Kasihan yang awam yang tidak tahu sirah Islam, yang tidak mengerti Islam, yang mengenal Islam hanya di YouTube. Melihat Islam kok seperti itu, tidak ada damai-damainya. Sementara Rasulullah diklaim, bahkan seluruh orang kafir juga percaya bahwa dia adalah rahmat bagi alam semesta. Rahmat dari mana kalau kalian saling berperang, memenggal kepala? Meskipun latar belakang politiknya itu lebih besar 98% dibanding faktor teologis, faktor mazhab.
Tiada tempat berlindung hari itu selain Allah, pastikan. Alhamdulillahirrabbilalamin.